Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran soal Lucy. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Oke, semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan bahas tentang integral fungsi aljabar, yang dimana babnya atau subbabnya akan kita bahas tentang integral tak tentu dulu. Nah, jadi setelah nanti integral tak tentu, kita akan bahas kemudiannya di integral tentunya kita akan bahas di video selanjutnya, gitu ya. Oke, apa sih integral fungsi aljabar? Spesifiknya pada integral tak tentu, kita harus mengetahui atau mengenal dulu untuk lambang atau notasi integralnya. Lambangnya adalah sebagai berikut. Nah, lambangnya seperti bentuk S, tapi S-nya dia lebih kurus gitu. Integral dari xn dan cirinya, kalau integral itu biasanya akan diakhiri dengan dx, ya. Semoga ini tidak bingung baru sampai di sini. Selanjutnya, apa sih integral itu? Integral disebut juga sebagai antiturunan atau derivatif. Bagaimana yang dimaksud dengan antiturunan? Jika sebelumnya kita sudah membahas pada bab sebelumnya, yaitu tentang turunan, yang dimana fungsi fx kita turunkan menjadi f aksen x. Kemudian, apabila turunan ini, hasil dari turunan ini kita integralkan, maka akan kembali pada fungsi yang semula atau fungsi awalnya. Semoga sampai di sini tidak bingung, karena akan kita bahas di selanjutnya. Untuk bentuk umum integral tak tentu, sebelum kita nanti membahas tentang soal dan soal, kita harus tahu dulu dan mengenal bentuk umum integral tak tentu. Apabila sebuah fungsi diintegralkan, maka akan menghasilkan fungsi baru, kemudian kita tambahkan dengan C. Kenapa ditambahkan dengan C? Karena batasnya belum ada. Apabila nanti ada batasnya, itu disebut dengan integral tentu, tapi akan kita bahas di video selanjutnya. Pola dasar integral. Untuk pola dasar integral, agar kalian tidak bingung untuk masuk dalam integral tak tentu ini, pola dasarnya adalah kalian harus mengenali terlebih dahulu sebuah variabel. Di dalam sebuah variabel, saya contohkan, misalkan ada X. X ini memiliki koefisien. Koefisiennya adalah angka 1. Kemudian memiliki pangkat juga. Pangkatnya adalah 1. Namun, biasanya si X ini ditulis hanya X saja, kecuali pangkatnya lebih dari 1. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan AX pangkat N? 1 yang di depan ini disebut koefisien yang merupakan nilai dari A. Kemudian, 1 yang ada di atas ini merupakan nilai dari pangkatnya, yaitu N. Kalau seandainya kita integralkan, maka hasilnya adalah kita tulis terlebih dahulu saja X-nya, kemudian si pangkat kita tambahkan dengan 1. Berarti pangkatnya kita udah tahu kan tadi 1 ya pangkatnya. 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2. Kemudian koefisiennya 1, kita letakkan di atas. Setiap koefisien letakkannya di atas saja. Dibagi dengan perjumlahan pangkat tadi berapa? 2. Berarti 1/2 plus C, karena dia belum ada batasnya. 1/2 X kuadrat plus C. Jadi dapat ya mengenali perbedaan dari turunan dengan integral. Kalau integral tuh semakin bertambah nih X-nya, tetapi jangan lupa bahwa koefisiennya dibagi dengan hasil dari perjumlahan si pangkat variabel tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu untuk rumus-rumus integral tak tentu. Ini banyak sekali rumusnya, kalian bisa screenshot agar nanti kalau seandainya ketemu soal-soal dalam bentuk seperti ini, bisa berpedoman atau bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di layar ini. Silakan di screenshot dulu. Jika sudah, kita next selanjutnya. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Untuk bentuk
dari integral tak tentu, ini saya coret. Bentuknya adalah sebagai berikut. Misalkan terdapat beberapa contoh. Ada contoh yang berupa A, B, C, dan seterusnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ini merupakan integral dari konstanta. Jadi dia hanya punya 3. Integral dari 3. Berapa sih integral dari 3? Kita dapat menyelesaikan dengan cara seperti ini. Ingat bahwa sebenarnya 3 itu kan punya variabel, tapi variabelnya adalah 0, gitu ya. Misalkan saya tulis seperti ini. 3 sebenarnya dia punya variabel, tapi variabelnya 0. Atau X pangkat 0 itu kan 1. Nah, 3 kali 1 itu kan 3, gitu. Asal mulanya dari sini. Kemudian bagaimana kalau diintegralkan? Kalau diintegralkan, maka hasilnya adalah 3/1 X pangkat 0 ditambahin 1. Sama dengan 3 dibagi 1. 3 X pangkat 0 ditambah 1. 0 tambah 1 itu adalah 1. Berarti 3X plus C. Ini adalah hasil dari integral 3. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian kita ke nomor yang B. Integral dari negatif 5 dx. Integralnya adalah, saya tulis terlebih dahulu seperti ini. Negatif 5 X pangkat 0 dx. Maka, selesaikan terlebih dahulu X-nya. X, 0 tambah 1. Hasilnya adalah 1. Berarti negatif 5/1 dx. Nggak pakai dx ini. Karena udah diintegralkan ya. Plus C. Plus C. Atau sama dengan negatif 5X plus C. Sudah sampai di sini. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan. Jika konstanta atau sebuah angka diintegralkan, maka kita tambahkan saja sebuah variabel. Gitu ya. Ini seperti ini. 3 jadinya 3X plus C. Negatif 5 jadinya negatif 5X plus C. Selanjutnya untuk nomor yang C. Untuk yang nomor C, integral dari X pangkat 1. Karena dia pangkatnya 1, maka dia tidak ditulis. Maka turunannya adalah X, 1 tambah 1, 2. Kemudian 1 per, di bawahnya adalah si hasil pangkat ini, perjumlahan pangkatnya. Nah, plus C. Mudah ya? Oke. Kemudian nomor 8. Integral dari 8X dx. Sama dengan, tulis terlebih dahulu X-nya. Di sini pangkatnya 1. Berarti 1, rumusnya kan ditambahin dengan 1. 1 tambah 1, 2. Kemudian 8 taruh di atas. 8 taruh di atas. Per perjumlahan dari si pangkatnya. Berarti di sini 2. Plus C. Jangan lupa C-nya. Sama dengan 8 dibagi 2, 4X kuadrat plus C. Selesai. Selanjutnya untuk yang soal jika ada koefisien terus pangkatnya lebih dari 1. Ini mudah dengan cara selesaikan dulu X-nya. Tambahin dulu dengan 1 jadinya 3. Kemudian tulis koefisiennya dibagi dengan si pangkatnya. Plus C. Atau sama dengan X pangkat 3 plus C. Selesai. Selanjutnya untuk soal yang F. Soal yang F, integral dari X pangkat 5. Kita selesaikan dulu X-nya. Tambahin dulu 1, jadi 6. Kemudian di sini koefisiennya 1. Tidak tertulis, jadi kan koefisiennya adalah 1. 1 per 6 plus C. Mudah ya? Oke, mau lagi? Oke, kalau mau lagi kita akan tambahin lagi nih. Wah, macam-macam nih. Sekarang kita lihat untuk yang contoh G sampai dengan contoh K. Apabila kalian penasaran, silakan coret-coret terlebih dahulu. Nanti videonya di pause dulu, kemudian kalau sudah selesai mengerjakan, baru di cross check apakah jawaban kalian sama dengan jawaban yang kita bahas. Oke, untuk yang G,
Yang G jadinya saya langsung saja tulis dulu X-nya, pangkat 2, 6, kemudian dibagi dengan perjumlahan si pangkat tadi, plus, ini kan konstanta nih, berarti konstanta itu kita tambahkan dengan X. Nah, plus C. Masih bisa disederhanakan, 6 dibagi 2 yaitu 3X kuadrat plus 2X plus C. Cukup sampai di sini selesai. Oke, selanjutnya untuk nomor yang H. Untuk yang nomor H, saya tulis dulu X-nya, kemudian tambahin sama 1 jadi 3, kemudian koefisien dibagi dengan pangkatnya 3. Min 4. Oh ya, X-nya dulu ya, biar kompak. X-nya kita tambahin 1, berarti jadi 2. 2 dibagi dengan si pangkat. Plus, konstantanya adalah 6, kita tambahin aja dengan X. Nah, kemudian bisa disederhanain lagi ya, 3 bagi 3 itu adalah 1, 1 nggak perlu ditulis untuk di depan koefisien, jadi kita langsung aja X pangkat 3 dikurangi 4 dibagi 2, 2, X pangkat 2 ditambah 6X ditambah C. Oke, kalau untuk yang I bagaimana? Untuk yang I, ini kita buat jadi pangkat dulu. Jadi masih ditulis nih, integral X, kalau hanya mengubah saja tapi belum diproses untuk integralnya, jadi harus tetap tulis ya simbol integralnya. Integral X pangkat 1/2. Nah, baru kita selesaikan dulu. Ingat, 1/2 ini suka ini nih, suka aneh-aneh kalau misalkan menjumlahkan pecahan. 1/2 kalau ditambahin sama 1 itu artinya 1/2 ditambah 2/2. Kenapa? Karena kan penyebutnya disamain. Ya, sama dengan 3/2. Ingat ini. Ini suka aneh, pengurangan perjumlahan kadang suka dibuatnya jadinya 1/2. Boleh sih 1/2. Tepat untuk 1/2. Tapi di sini kan kita mau buatnya jadi sebuah pecahan aja, bukan pecahan campuran, pecahan biasa. Oke, kalau sudah, ini kan harus ditambahin 1 nih untuk hasil dari integralnya. Jadi tulis dulu X-nya, kemudian 3/2, kemudian di sini kan ada 1. 1/3/2. Oke, kalau seandainya 1 dibagi dengan 3/2, itu saya ingatkan kembali, 1 dibagi 3/2, maka 1 itu boleh dikali dengan, kita balik nih, 2/3. Maka hasilnya adalah 2/3. Berarti ini dibalik aja. Jadi hasilnya adalah 2/3 X pangkat 3/2. Ingat juga bahwa 3/2 ini sama dengan X kali akar X. Ini ya, untuk akar-akaran mudah-mudahan mengakar di ingatan kalian bahwa jangan sampai di skip masalah akar, dan ini selalu berulang dan dia tidak akan berubah jadi apa ya? Tidak akan berubah gitu. Bahwa bentuknya akan seperti itu gitu. Ya. Oke. Sekarang yang J. Apabila dalam integral ini, jadi syarat integral tuh jangan dibuat jadi jangan sampai dia, bukan jangan sampai sih. Jadi tuh yang ada di bawah, variabel yang ada di penyebut dijadikan sebuah pangkat aja gitu. Jadi maksudnya gini, ribet ya ngomongnya. Ini kan kita ubah dulu jadi integral 1/x pangkat setengah kan ya. Oke, berarti X ini letakkan di atas gitu. Jadi nggak ada bentuk pecahan kalau sebagai integralnya. Jadi bentuknya jadi integral X pangkat negatif 1/2. Ini juga harus ingat bahwa di dalam eksponen perpangkatan itu, kalau seandainya A 1/A itu artinya A pangkat negatif 1. Gitu ya. Oke, sama dengan
X kita tulis dulu, negatif setengah ditambah 1. Coretan nih ya, negatif setengah ditambah 1. 1 itu berarti kan 2/2. Karena penyebutnya di sini 2. Sama dengan 1/2. Ya kan, negatif 1 ditambah 2 itu 1. Kemudian penyebutnya adalah 2. Kemudian ini 1/2. Di sini kan punya koefisien 1 kan, per 1/2. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini jangan lupa diputer dia. Diputer jadi 2/1 atau 2 X pangkat setengah. Atau sama dengan 2 akar X. Mudah-mudahan gak bingung untuk sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian yang K. Bagian yang K kita ubah dulu menjadi integral X pangkat negatif 2. Kemudian kita proses, tulis dulu X-nya, negatif 2 ditambah 1, jadinya adalah negatif 1. Koefisiennya 1 per negatif 1. Sama dengan, oh iya dari tadi lupa ya ngasih C-nya ya. Oke, ini C plus C. Sama dengan, 1 dibagi negatif 1 adalah negatif 1, X pangkat negatif 1 plus C, atau sama dengan negatif 1 ini bisa kita buat lebih sederhana lagi, misalkan ada pilihan ganda, jadinya bisa gini, negatif 1 per X. Nah, kita boleh puter-puter seperti ini ya, asalkan sebelum mengintegralkan sudah dipastikan bahwa dia A pangkat N gitu bentuknya. Oke deh, diperhatikan terlebih dahulu, dilihat, dicoba coret-coret. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Untuk evaluasi yang pertama, silakan kalian kerjakan latihan pertama sampai dengan latihan keempat. Diskusikan bersama teman kalian. Usahakan diskusikan, jangan hanya mencontek saja ya. Oke. Kemudian kita simak rumus integral fungsi aljabar berikut ini. Ada rumus yang pertama yang kita bahas nih tadi. Rumus yang pertama adalah integral AX pangkat N. Sama dengan DX sama dengan A dibagi dengan perjumlahan. Ini perjumlahan ya. Jangan-jangan dari tadi kita ada yang salah nggak? Ini perjumlahan. N ditambah 1. Dibagi dengan N ditambah 1. Plus C ya. Kemudian untuk yang kedua, jika ada sebuah angka dikalikan dengan fungsi, maka angka tersebut kita lepaskan dari integral, tapi si fungsinya kita integralkan. Begitu pula untuk nomor yang 3, jika ada fungsi ditambahin atau dikurangin dengan sebuah fungsi lainnya, maka kita selesaikan dulu fungsi fx-nya, kemudian kita jumlahkan atau kurangkan dengan fungsi gx-nya. Kalau kita lihat, berdasarkan rumus di atas, terlihat bahwa fungsi yang akan diintegralkan itu harus dalam bentuk AX pangkat N. Dan tidak boleh ada pembagian atau perkalian antar fungsi. Jadi nggak boleh ada perkalian seperti ini, dan nggak boleh ada pembagian, maksudnya yang disebut tidak boleh ada pembagian tuh seperti yang tadi tuh. Misal 1 per X pangkat negatif 1, bukan. X pangkat 1 aja deh, X pangkat 1 seandainya. Maka kita harus ubah dulu menjadi AX pangkat N. Jadi X pangkat negatif 1. Ini harus diubah seperti ini. Gitu ya. Lanjut. Untuk contoh banyak nih contohnya. Ada A sampai E. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut ini. Untuk yang pertama, sebelum kita bahas, silakan kalian coret-coret terlebih dahulu. Nanti konfirmasi jawabannya di play lagi videonya untuk mengkonfirmasi jawabannya. Oke. Syarat yang pertama katanya tadi tidak boleh ada perkalian. Jadi diubah dulu bentuknya. Kalau di sini ternyata bentuknya adalah perkalian, maka kita dapat mengubahnya sebagai berikut. Integral, ini kan X pangkat 1 ya, dikali dengan X pangkat 1 per 2. Nah, apabila konsepnya gini, jika A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya ditambahin. Begitu pula dengan yang ini. Maka integral X pangkat 1 ditambah 1 per 2, yaitu 3 per 2.
baru kita integralkan X pangkat 3/2-nya. Jadi 1 per 3/2 itu kan ditambahin 1. Tambahin 1. 1 itu berarti 2/2. Coretan dikit ya di sini. Jadi 5/2. 5/2. X pangkat 5/2 plus C. Atau sama dengan diputar. Karena 1 per, maka dia diputar. Jadi 2/5 X pangkat 5/2 plus C. Udah selesai sampai di sini. Oke? Oke. Kalau sudah, atau bisa diubah nggak ini Bu? Misalkan X 5/2. 5/2 itu berarti sama dengan ini. 2/5 X kuadrat akar X. Gitu ya. Selanjutnya, di syarat yang kedua, tidak boleh ada perkalian di integralnya. Jadi fungsinya itu diselesaikan dulu. Maksudnya nggak boleh ada perkalian itu maksudnya fungsinya diselesaikan dulu. Maka untuk bagian yang B kita kali pelangi. Pelangi atau kepiting juga boleh, bebas. Jadi kita kali satu persatu ya. 2X dikali dengan 3X, yaitu 6X kuadrat. 2X dikali dengan negatif 1. Negatif 2X. 1 dikali dengan 3X plus 3X. 1 dikali negatif 1, negatif 1 dx. Oke, ini bisa dijumlahkan, jadinya adalah X. Jadi, integral 6X kuadrat plus X dikurangi 1 dx. Nah, kalau sudah seperti ini kan bentuknya udah paling sederhana nih. Baru kita bentuk integralnya. Saya langsung saja di sini pangkatnya 2 ditambah 1 jadi 3 ya. Jadi 6/3 X pangkat 3 plus ini X-nya pangkat 1, jadinya ditambah 1 jadi 2. 1/2 X pangkat 2. Kemudian ini adalah konstanta, maka ditambahkan saja dengan X. Dikurangi X plus C. Atau sama dengan 6/3 itu adalah 2. 2X pangkat 3 ditambah 1/2 X kuadrat dikurangi X plus C. Oke, gimana jawaban kalian? Apakah benar? Mudah-mudahan benar ya. Oke, kita lanjutkan ke yang C. Untuk yang C, integral X min 3 dikuadratkan. Berarti selesaikan dulu. X min 3 dikali dengan X min 3. Ini kasih batas dulu karena sepertinya dia nggak muat. Set. Oke. Sama dengan integral X kuadrat min 6X plus 9. Oke, kita selesaikan satu persatu. Jadi 1/3 X pangkat 3 dikurangi. Di sini kan 1 ditambah 1 jadi 2. 6 dibagi 2 berarti 3X kuadrat plus di sini konstanta, tambahkan saja dengan X plus C. Selesai. Mudah ya? Oke, untuk bagian yang D. Untuk bagian yang D, ingat bahwa tidak boleh ada pembagian. Jadi fungsinya selesaikan dulu, jangan sampai integralnya dalam bentuk pembagian. Jadi yang bisa kita lakukan adalah seperti ini tuh kan atasnya perjumlahan nih. Jadi dia bentuknya gini. Integral X pangkat 4 per X kuadrat dx plus integral 1 per X kuadrat dx. Dipisah juga nggak apa-apa. Atau bisa langsung juga boleh. Bisa langsung tuh maksudnya gini, misalkan X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 itu adalah X pangkat 2 gitu. Jadi boleh seperti itu. Ingat, konsepnya adalah jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya dikurangkan. Jadi ini karena variabelnya sama, kita kurangin dulu. Integral X pangkat 4 dikurangi 2, jadi X pangkat 2. Ya, plus yang di sini nggak boleh ada pembagian, jadi integral X pangkat negatif 2. Oke, kalau sudah seperti ini, yuk integralkan satu persatu. X pangkat 2 jadinya 1/3 X pangkat 3 karena ditambahin 1.
kemudian negatif 2 ditambahin 1, jadi negatif 1. Jadi plus 1 per negatif 1, X pangkat negatif 1. Atau sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 1 per X plus C. Oke, bisa untuk yang D. Sekarang kita coba yang E. Yang E kurang lebih sama caranya dengan seperti yang D. Kita 1 per 1 dulu atau bisa langsung ya. Saya buat aja di sini langsung. Jadi integral X pangkat 3 dibagi X. Jadi X pangkat 2. 4X dibagi dengan X. Jadi plus 4. Negatif 2 dibagi dengan X berarti min 2 per X. Atau ini saya langsung ubah jadi, biar ini ngirit tempat, 2 per X itu sama dengan 2X pangkat negatif 1. Nah, oke deh, kita selesaikan. 2 tambah 1, 3. Jadi 1/3 X pangkat 3. Di sini konstanta, tulis aja deh 4X. Di sini negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 jadi 0. Ya udah deh, min 0 atau nggak usah ditulis. Plus C. Jadi 0-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian plus C. Plus C ini ya, bukan plus 6. Udah selesai? Udah. Jadi yang contoh yang A sampai E itu udah selesai. Sekarang kita kerjakan evaluasi kedua. Silakan ditulis atau di screenshot, dicoba kerjakan. Jika ada masalah atau ada keluhan, silakan tulis di kolom komentar atau kita didiskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ini adalah salah satu kisi-kisi dari UAS, jadi mohon benar-benar dipelajari. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya, yaitu tentang integral tentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe.